ke depan supaya ini bisa disupport oleh pemerintah juga, dan juga bukan hanya pemerintah tetapi pihak swasta juga bisa berkolaborasi dalam hal ini untuk meningkatkan Terus hal yang terakhir saya, selamat sore Pak Nus. sore. Salam literasi. Luar biasa sekali Pak Nus. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan dari orang tim Knowledge Studio. Itu orang mau ingin meminta sedikit waktu dari Pak Nus, karena dari tim ini dan mungkin juga masyarakat sangat tertarik dengan keseharian rekam jejak Pak Nus, apalagi juga Pak Nus kan seorang pegiat literasi. Gimana kalau orang coba telusuri di kota itu, sangat kurang, bahkan sangat jarang orang yang ingin berliterasi. Baca buku saja juga orang-orang kan kurang sekali. Jadi mungkin orang ingin Pak Nus berbagi sedikit pengalaman terkait dengan dunia literasi yang Pak Nus geluti. Tapi sebelumnya, kalau boleh orang mau ingin Pak Nus perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nus Tumanggung, sarjana pendidikan. Profesi saya sebagai guru. Oh, guru. Ya, awalnya guru di SMP Negeri 13 Atap Bitung, tetapi puji Tuhan bersyukur dipercayakan oleh pemerintah Kota Bitung lewat dinas pendidikan, sehingga saya dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 10 Bitung. Oh, puji Tuhan. Sekarang Pak Nus kepala sekolah dah. Ya, saya sudah kepala sekolah. Kalau alamat rumah ini Pak Nus di mana Kak? Ini kompleks belakang kantor camat, iya, Kelurahan Minit 1, Kecamatan Atkembaka. Pak Nus, bicara persoalan literasi, ini apakah Pak Nus memang sudah dari kecil begitu hobi dengan membaca? Iya, saya memang dari kecil hobinya membaca. Iya, sehingga dengan hobi saya yang ada ini, saya juga ingin menularkan kepada masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang sudah dan sementara saya laksanakan sekarang ini. Bicara kegiatan-kegiatan yang Pak Nus bilang tadi, itu kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah itu Pak Nus? Iya, kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan dalam waktu-waktu sekarang ini, saya membentuk taman bacaan masyarakat. Oh, Taman bacaan masyarakat itu letaknya di Lembit Selatan, ya, Kelurahan Pancuran. Itu juga menjadi tempat tugas saya sebagai guru mengajar di sana. Jadi saya juga rindu masyarakat di sana mempunyai hobi juga untuk membaca. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sudah saya laksanakan, membentuk rumah baca. Kemudian ada yang namanya kantin literasi. Kantin literasi juga ada. Ya. Itu bagaimana lebih konsep Pak Nus? Jadi kantin literasi ini bukan berarti mengurangi fungsi kantin, tetapi menambah fungsi kantin. Jadi di kantin itu kita letakkan buku-buku yang ada. Oh, jadi di kantin taruh buku-buku. Iya, taruh buku-buku yang ada. Kemudian anak-anak biasanya hanya makan kalau di kantin, tetapi sekarang ini selain dorang makan, tetapi juga orang taruh buku-buku yang menarik, sehingga anak-anak juga di samping makan dorang bisa membaca juga. Ya, seperti itu. Jadi biarpun orang juga datang yang beli di kantin boleh juga membaca. Iya, boleh juga membaca. Kegiatan itu Pak Nus berlangsung berapa lama? Itu mulai dari 2017. 2017. Ya, 2017, dan ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu, termasuk juga sekolah saya. Dan ada juga SD juga sudah melaksanakan itu. Kemudian juga ada kegiatan di
kapal feri. Kapal feri? Iya. Itu di atas kapal, Pak? Di atas kapal. Buat kegiatan apa, Pak? Itu namanya kegiatan feri membaca. Oh, feri membaca. Iya. Jadi di feri itu kita letakkan buku-buku, kemudian sambil menunggu jadwal kapal pemberangkatan, penumpang bisa membaca. Sampai sekarang itu ada, Pak? Iya, sampai sekarang ada. Ya. Biasa sekali ya. Itu apakah memang ide awalnya dari Pak Nus atau dari beberapa orang atau bagaimana, Pak Nus? Itu memang ide saya dan didukung oleh teman-teman. Oh, jadi memang Iya. idenya Pak Nus dulu kan, kemudian teman-teman juga support. Teman-teman juga support. Ini Pak Nus kita lihat ada buku-buku juga di rumah, apa di rumah ini juga dijadikan rumah baca, Pak Nus? Iya, salah satu kegiatan saya di rumah ini dijadikan rumah baca. Jadi anak-anak yang ada di kompleks ini Bisa datang. ya bisa datang, ada tugas-tugas, ada juga buku-buku mata pelajaran, jadi mereka bisa membaca di sini. Pak Nus sedikit bertanya mungkin support dari pemerintah setempat ini terkait dengan aktivitas literasi Pak Nus ini kira-kira cukup memadai atau gimana, Pak Nus? Ya, memang ada perhatian dari pemerintah, tapi di sini juga kita mengharapkan karena memang ada kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, seperti kebutuhan buku. Kebutuhan buku. Iya, kebutuhan buku. Jadi mohon ada perhatian dari pemerintah untuk hal ini. Jadi di stok buku juga masih cukup. Iya, masih terbatas. Pak Nus, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira harapan-harapan atau ada aspirasi mungkin dari Pak Nus terkait dengan dunia literasi ke depan ini bagaimana, Pak Nus? Iya, untuk perencanaan ke depan dalam waktu dekat ini kami ingin membuat satu kampung literasi. Oh, kampung literasi, Pak Nus? Iya. Berarti itu kayak satu kampung atau satu kelurahan begitu, Pak Nus? Iya. Jadi dia di kelurahan itu semua masyarakat dilibatkan. Ya, untuk dalam hal ini supaya lebih giat lagi membaca dengan cara membuat setiap lingkungan itu dibuatlah satu pondok baca. Oh, jadi di tiap lingkungan itu ada pondok baca. Ya. Rencana pembuatan kampung literasi ini di daerah mana, Pak Nus? Nah, itu akan dilaksanakan di tempat tugas saya juga yang baru, yaitu di Kelurahan Moto. Oh, jadi mau di Lembe Utara. Iya. Kalau antusiasme masyarakat selama ini, Pak Nus, terkait dengan rumah baca dan juga kegiatan literasi dari Pak Nus, orang senang. Iya. Ada banyak masyarakat yang menunjang untuk hal ini. Karena kehadiran kami membawa nilai positif untuk masyarakat. Daripada mereka hanya katakanlah nongkrong di dego-dego. Ya. Nah, sekarang mereka mulai bakar rota. Sekarang orang mulai datang di kegiatan membaca. Ada lagi harapan-harapan yang lain, Pak? Iya, harapan saya ke depan supaya ini bisa disupport oleh pemerintah juga, dan juga bukan hanya pemerintah tetapi pihak swasta juga bisa berkolaborasi dalam hal ini untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ya. Pak Nus, paling terakhir sekali, mungkin Pak Nus bisa sampaikan ke publik atau ke anak-anak beberapa kata-kata motivasi agar supaya tetap giat berliterasi. Silakan, Pak Nus. Ya, motivasi saya buat anak-anak yang ada di rumah, bukan juga hanya anak-anak tetapi masyarakat yang ada di rumah, supaya marilah kita giat membaca, karena lewat membaca kita akan mengenal dunia ini. Terima kasih, Pak Nus. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel No Limited Studio. Dan seperti kata Pak Nus tadi, mari kita tetap giat membaca meskipun masa pandemi ini. Jangan berhenti untuk belajar. Selamat sore. Selamat sore. Salam literasi.